Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Ini yang laki-laki cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Ya memang benar. Iya, bunda, panda. Kalau saya biasanya saya tidak mau dipanggil panda. Ya lebih baik buaya atau beruang gitu aja. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu. Sebenarnya Bu, ngapunten, ini tadi sebenarnya dadakan ya. Jadi suratnya sudah meluncur tapi tidak ke saya gitu. Tapi tadi habis subuh itu saya mirsani agenda, masuk agenda PAUD PNF ada di Aisyah. Statusnya sebagai narasumber. Nah, iki sopo iki. Nah, saya cek di surat Bu. Surat tidak ada disposisi ke saya. Oh aman. Saya kok gak enak ya. Saya telepon Pak Suyono Bu. Ya Pak Suyono ada Pak di saya, tapi saya tidak bisa hadir. Oh ngono gak ngomong, gak bilang gitu. Nah gitu saya buat slide gitu ya. Ya intinya insya Allah bisa tersampaikan, tapi tanpa slide nggak apa-apa ya. Jadi gini langsung saja. Tadi saya kan sudah janji 15 menit ya Bu ya. Oh boleh lebih. Okay. Jadi terkait pendidikan inklusi itu sebenarnya ya tidak boleh sekolah itu kan menolak gitu ya. Jadi semua sekolah itu intinya inklusif. Inklusif itu kan bisa melayani semuanya. Ya, baik anak yang istimewa atau anak yang bukan anak istimewa. Jadi semuanya harus dilayani. Namun kita kan ada keterbatasan ya, terutama keterbatasan SDM, mungkin keterbatasan sarana prasarana. Ya, jadi ketika ada keterbatasan itu bukan berarti kita tidak bisa memberikan layanan pendidikan inklusif pada anak-anak. Terus bagaimana caranya kira-kira? Pertanyaan pertama, yang bisa jawab dapat hadiah sepeda. Ya, Bu. Ayo Bu. Bekerjasama Ya. dengan instansi terkait yang ada hubungannya dengan anak-anak inklusi. Oke. Contohnya Bu? Alhamdulillah kemarin kita juga ada pelatihan di Dinas Pendidikan. Nggih. Jadi sudah mewadahi keterbatasan sekolah umum menampung anak-anak itu. Nggih. Melalui lembaganya apa Pak, saya lupa itu. Oh ya, LKP Kuali. Ya. Baik, matur nuwun. Bu, jenengan milih sepeda atau lemari es 2 pintu 1 jendela? Nggih. Matur nuwun Bu. Paringasma sinten Bu? Bu Yuni dari Aisyah 57. Bu Yuni dari Aisyah 57. Tepuk tangan dulu buat Bu Yuni. Ya. Oke. Nggih, tepat sekali. Jadi keterbatasan itu bukan berarti kita tidak bisa memberikan layanan ya. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya kita bekerja sama atau kolaborasi lintas sektor ya. Jadi kalau kemarin tadi ngendikannya Bu Yuni, Dinas Pendidikan sudah memberikan pelatihan inklusi, berarti ya wis mari yang nggak usah ngadeg nang ini ya, kan sudah selesai. Ya, kemarin pendidikan inklusi biasanya kita bekerja sama dengan LKP ya Bu, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jadi kemarin yang kami tunjuk adalah LKP Kuali ya, memang beliau konsen di bidang pendidikan inklusi. Itu kemudian ketika panjenengan biasanya di tingkat sekolah itu kan panjenengan ada kesulitan untuk mengidentifikasi keistimewaan anak ya, mengidentifikasi misal arek iki kok kadang meneng, kadang muter, kadang ngamuk, ya kira-kira ini keistimewaannya apa gitu ya. Panjenengan kesulitan untuk mengidentifikasi. Ibu-ibu, bunda-bunda, ustadzah di Dinas Pendidikan itu ada namanya ULD. Kepanjangan ULD apa? Oh, alhamdulillah. Nggih, tak kira ULD kepanjangannya apa? ULD gitu. Nggih. Unit layanan disabilitas. Nah,
ULD ini bisa melayani satuan mulai dari PAUD sampai dengan SMP kalau di kami. Jadi ULD ini ada di 5 wilayah. Jadi di 5 wilayah itu ada guru-guru yang bisa mengakomodir kebutuhan untuk sekolah-sekolah terkait dengan pendidikan inklusif, khususnya terkait dengan identifikasi, kemudian serta advice atau saran-saran terkait nanti pendampingannya seperti apa. Jadi yang didampingi, ya kalau identifikasi pasti ke anaknya. Kalau didampingi itu nanti bukan muridnya, ya, tapi karena ada keterbatasan mereka tidak bisa mendampingi satu anak persatu. Nanti yang dibaringi advice adalah guru-gurunya. Ya, kalau yang mendampingi secara penuh adalah GPK. GPK itu apa? Guru pendamping khusus. Ya, itu pastinya ketika kita sudah mengikrarkan untuk memberikan layanan inklusi, ya pastinya setiap sekolah ada GPK-nya. Ya, ada guru pendamping khususnya. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya lembaga itu kerso terhadap ULD ini, layanan ULD, panjenengan bisa bersurat Bu ke Dinas Pendidikan. Misal, saya kesulitan untuk mengidentifikasi anak ini keistimewaannya apa. Ya, kadang-kadang nangis, kadang-kadang muter, kadang-kadang nanti ya marah gitu. Ini saja nih keistimewaannya apa. Nah, nanti panjenengan bersurat permohonan untuk identifikasi atau assessment gitu ya terhadap anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, nanti data-datanya bisa jenengan kasihkan data-data secara global ya. Nanti secara detail pasti kan nanti dianalisa sama ULD-nya. Nah, setelah bersurat itu nanti kami akan menugaskan pembimbing ULD tadi di sekolah. Pasti kami tugaskan ke yang paling dekat. Misal ini di wilayah Surabaya mana? Surabaya Selatan ini ya Bu. Nah, nanti kami tugaskan teman-teman yang memang bertugas di wilayah Surabaya Selatan. Nah, nanti beliau akan ke sini. Kan kami paringi surat tugas, kemudian beliau akan ke sini ke sekolah panjenengan. Nah, nanti akan diobservasi. Nah, setelah diobservasi pasti nanti ada hasil observasi. Oh, anak ini gini Bu, nanti ketika penanganannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, itu nanti bisa nyampaikan ke GPK-nya atau ke guru-gurunya. Terus yang berikutnya ada juga jenengan bisa berkoordinasi dengan puskesmas. Ya, tadi kan ada koordinasi lintas sektoral. Nah, puskesmas itu ada psikolog. Nah, beliau bisa menyediakan layanan terkait mengidentifikasi tadi. Jenengan bersurat ke puskesmas, permohonan apa tadi panjenengan, nanti puskesmas juga akan menugaskan psikolognya untuk hadir ke sekolah panjenengan. Itu konsepnya sama. Terus nanti tadi sampai dengan saat ini, tadi sebelum berangkat saya kontak sama DP3 APPKB gitu ya. Apakah bisa menyediakan layanan untuk observasi? Ternyata mereka tidak spesifik sampai ke inklusi, namun pada puspaganya. Apa kepanjangan puspaga? Pusat Pendidikan Keluarga. Jadi nanti ketika ada di dalamnya mungkin nyambungnya ke anak-anak inklusi atau terkait pendampingan layanan keluarga, nanti jenengan koordinasinya ke DP3 APPKB. Jadi kalau merujuk pada layanan PAUD HI itu sebenarnya semua OPD, semua organisasi perangkat daerah, semua dinas-dinas itu siap untuk memberikan layanan kepada anak-anak PAUD, namun sesuai dengan tupoksinya, gitu ya. Nah, baik, sepertinya itu saja. Pas 15 menit atau kurang? Tanya jawab ya, monggo. Sesi 1 saya buka sampai sesi 20. Monggo ibu-ibu yang ditanyakan Maghrib. dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton.
Nggih. Gus, monggo. Nama, hobi? Dari Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Saya juga dari PNJ Kabupaten. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang menyambut baik akan pendidikan inklusif ini, karena mau tidak mau kami yang masih meraba-raba tentang pendidikan ini mendapatkan pelatihan yang sangat bagus dari pihak dinas. Pak, di sekolah kami kebetulan memang ada anak yang CB, ya, dan banyak lain seperti anak ADHD, anak autis, dan ada juga yang cenderung hiperaktif. Nah, dan ini sudah kita lakukan asesmen, dan ada juga yang sudah terapis. Kita juga sudah alhamdulillah kemarin itu kerjasama dengan Unsura Universitas Muhammadiyah Surabaya. Begini Pak Anton, kami itu ada salah satu murid kita itu yang masih kesusahan ketika ada keinginan untuk terapi. Oke. Gitu. Apakah ketika kita mengajukan surat permohonan ke pihak dinas pendidikan akan terfasilitasi hal itu atau bagaimana? Itu. Apakah kita disarankan kemana? Karena mohon maaf, satu ada yang terkendala dengan biaya. Oke. Kalau yang tidak terkendala biaya, alhamdulillah sudah ada yang terapis di tempat-tempat tertentu, dan di sekolah pun sudah menggunakan CPK atau KPK. Seperti ini Pak Anton. Terima kasih. Nggih. Atur nuwun Bu Habibah ya. Nggih. Ternyata di dunia ini itu tidak ada yang kebetulan ya Bu. Pasti secaranya sudah diatur ya. Maksud saya gini Bu. Minggu lalu ya, itu kami diundang di BPKAD itu jadi gini. Singkat kata, ada CSR ya, ada CSR yang mau membantu warga kota Surabaya. Kemudian arahannya Pak Wali itu ya sudah kasihkan ke OPD tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Maksudnya dinas apa, programnya apa ya, nanti akan disaring terkait pemenuhan tadi. Misal Dinas Pendidikan kemarin, kalau ngapunten, kalau untuk pengentasan kemiskinan otomatis itu kan nyambungnya ke anak-anak yang statusnya gamis pramis gitu ya, atau kalau yang di DTSN itu statusnya berada di desil 1 sampai desil 5 gitu ya, wis intine wong gak mampu gitu ya, tapi harus dicek NIK-nya statusnya apa. Nah kemarin setelah rapat itu saya berpikiran kita ngajukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu biaya terapi, tapi sekali lagi untuk anak yang tadi katanya tidak mampu ya, yang statusnya gamis pramis. Nah kemudian saya koordinasi dengan bagian keuangan. Ya wis gak apa-apa aja no. Kemarin saya ditagih, Pak, masukkan ini programnya ini gitu. Nah, ini kan nyambungnya ke kesiswaan ya Bu. Ya sebenarnya kesiswaan itu di ketua tim kerjanya itu Pak Suyono. Ya, tadi pagi tak telepon Bu, Pak, ya enggak apa-apa Pak, datanya dari mana? Nah, datanya itu sekali lagi untuk data itu kan kami ada di profil sekolah. Nah pertanyaannya, di profil sekolah itu kan sudah jenengan isi ya Bu. Nah sudah jenengan isi ABK nopo mboten gitu ya. Ya kemudian juga sudah ada statusnya. Nah pertanyaannya, nanti ketika kami narik data di profil sekolah, apakah lembaganya sudah mengisi itu?
Kami khawatirnya kami narik data, kemudian kami ada status gamis pramis itu ada. Nah, kemudian statusnya yang tadi anak spesial itu ada. Nah, khawatirnya data ini kan dinamis ya Bu, data itu kan dinamis. Ketika kami tarik, statusnya memang gamis pramis. Tapi ketika nanti pas diintervensi, statusnya pas berubah gitu. Ya enggak apa-apa, nanti kami berusaha untuk menarik. Nanti kita jabri-jabrian ya Bu. Ya, maksudnya anak tadi atas nama siapa, nanti kami cekkan di profil apakah statusnya gamis pramis. Jadi intinya nanti biayanya terapi itu kan misalnya kita mau menerapikan anak ini di mana, tergantung dengan keistimewaannya. Kan di situ muncul biaya ya, biasanya per paket ya Bu. Satu paket terapi berapa? Ya itu nanti yang kami ajukan. Gitu ya Bu, yang kami ajukan. Sekali lagi, ini kan bukan anggarannya di kami ya. Status kami hanya mengajukan. Nanti kalau misalnya disetujui apa tidak, ya itu dari yang mempunyai anggaran. Gitu ya Bu. Nah, nanti saya coba narik data yang statusnya di desil 1 sampai 5, wis pokoknya anak sing gak mampu tadi, kemudian digabungkan dengan data anak yang berkebutuhan khusus, terus masuk ndak putrane jenengan, gitu ya. Nah, kalau tidak nanti apakah bisa disusulkan, karena ini nyambungnya ke pengentasan kemiskinan gitu ya. Karena bisa jadi anaknya ndak mampu tapi secara NIK dia statusnya bukan gamis pramis, bisa jadi, atau juga kebalikannya gitu ya. Makanya apa ya Bu, itu kan sebenarnya kalau misalnya ada yang diusulkan itu kan ngusulkannya dari bawah ya Bu, ngusulkannya dari bawah ke RT RW, kemudian nanti kelurahan disurvei dan sebagainya gitu. Nah, semoga saja katut ada datanya ya, gitu ya Bu Habibah ya. Oke, matur nuwun. Kedua ya, Bu Nurul monggo. Ini saya mau meminta yang saya dari Digasmen Surabaya menanyakan, bolehkah kita meminta bantuan narasumber untuk guru-guru kita, karena di TKI-nya itu ternyata sudah banyak menerima anak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi kita akan melatih guru-gurunya bagaimana sih menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini, tidak agar mereka mempunyai ilmu. Selain kami mempunyai pakar Bu Aida ini, kami juga ingin mencari narasumber dari Dinas Pendidikan. Mungkin kami nanti bolehkah meminta bantuan untuk mengirimkan narasumber. Yang pertama, yang kedua, apakah tidak ada bantuan dari Dinas Pendidikan untuk APE anak-anak yang berkebutuhan khusus? Jadi kami kan punya 4 sekolah yang kami rencanakan jadi sekolah unggulan anak inklusif ya, pendidikan inklusif. Nah, itu kami ada di Kenjeran, di sini Karangpilang, kemudian Ngagel, kemudian Sukolilo, dan satunya sempat ya. Nah, itu apakah bisa dinas membantu untuk APE-nya anak-anak berkebutuhan khusus ini? Itu saja Pak dari kami. Butuh tangan po Bu kok kan ndungane mbo. Nggih. Jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama jawabannya bisa, nggih. Nah, monggo nanti bersurat ya Bu, bersurat kersonya apa, nanti kami bisa memfasilitasi narasumber ya Bu. Nggih. Kemudian yang kedua itu jadi gini, kita itu kan anggarannya karena pemerintah kota ya, pemerintah kota itu kan
sebenarnya mengintervensinya kepada sekolah-sekolah yang negeri kan Bu, karena satu yayasan. Nah kalau sekolah swasta itu yayasannya kan dari swasta itu ya. Nah terus kalau kami memberikan bantuan kepada sekolah swasta itu nanti jadinya enggak inline gitu ya, enggak inline ya, online ya sembarang pokoknya kayak enggak segaris gitu ya. Nah terus solusinya bagaimana Bu? Panjenengan bisa gandeng CSR ya. Kemarin itu CSR ini kan apa saja ya Bu? Apa saja, nggak hanya bantuan itu. Terus jadi mungkin barangkali ada perusahaan atau ada pengembang. Kalau kemarin itu ada yang sekolahnya rusak Bu. Ya sekolah rusak. Marono Bu, jenengan ini di sini tidak ada CSR yang mungkin bisa diajak kerjasama membantu. Ada Pak, mana Citraland. Loh ini dulu yang bangun Citraland Pak. Walah enteng Bu, lah Citraland kayak bangun ini enteng gitu. Akhirnya jenengan belum mencoba. Nanti ini akan kami coba. Masalahnya ketika bersurat ke kelurahan kecamatan itu bahasanya renovasi PPT. Nah ini kan sekali lagi masih kurang pas. Kalau misalnya bahasanya renovasi balai RW mungkin masih bisa itu ya, karena kan lembaganya swasta. Misalnya renovasi balai RW mungkin masih bisa. Nah terus setelah itu akhirnya bersuratlah ke Citraland. Nah insya Allah membuat proposal dan kemarin informasinya sudah ada ini hasil positif. Jadi yang pertama CSR Bu, kemudian yang kedua jenengan kalau misalnya ada BOP itu bisa memakai BOP. BOP bisa untuk pembelian APE gitu. Monggo lek BOP-nya mencukupi ya nanti bisa ya melalui BOP. Gitu ya Bu Rini. Bu Nurul ya, Bu Nurul. Iya, masalahnya saya di sini ngendikan Bu Rini itu karena memandang Bu Rini gitu. Dan beliau berdua itu tadi pagi tak tuil Bu nih Bu. Aku gara-gara ini ada acara apa saya belum dapat suratnya gitu, tapi kok disposisi ke saya gitu ya. Nggih, menika Bu Nurul matur nuwun pertanyaannya. Sudah? Masih 2. Oh ya, masih 2. Ya, kurang 18 monggo. Jenengan katanya sampai 18 gak oleh. Monggo. Terima kasih. Saya dari Nati dari Majelis Assessment Pondok. Tadi sudah dijelaskan bagaimana stepnya kalau bisa ini kirim surat ke dinas gitu ya. Nggih. Sekarang kalau ke puskesmas ya. Nggih. Apakah sudah seperti dengan dinas? Apakah ada MOU dari sekolah itu? Karena kita kan nggak tahu kalau semua kita bisa menghubungi seperti itu. Dan MOU mungkin dari sekolah itu terhadap puskesmas itu tersendiri. Karena anak-anak inklusif itu kita tahu biayanya mahal sekali untuk perawatannya dan tidak semuanya anak-anak berbiaya itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa Bu? Bu Tati. Mau tepuk tangan dulu Bu Bu Tati. Jenengan. Bunda-bunda, Ustazah, jadi gini, sebenarnya kalau kita merujuk pada PAUD HI itu kalau terkait dengan PAUD itu semuanya bisa membantu. Semuanya bisa membantu. Ya. Lah, puskesmas itu kan di bawah naungan Dinas Kesehatan. Gitu ya. Berarti bisa. Ada beberapa sekolah yang ada beberapa sekolah yang sudah bersurat ke puskesmas terkait permohonan apa gitu ya, permohonan narasumber, permohonan apa gitu, mohon menghadirkan apa untuk kegiatan apa itu bisa ya. Nanti terkait MOU-nya, kalau saya sih insya Allah tidak pakai MOU, tapi coba tanyakan, kadang puskesmas satu dengan yang lain berbeda gitu ya. Jenengan sampaikan dulu kalau misalnya ke puskesmas sonding-sonding ke Bu
kapusnya gitu ya. Nanti setelah itu ketika ada titik terang baru nanti bersurat resmi gitu. Ya, itu enggak. Kalau saya kemarin informasinya teman-teman yang sudah melakukan itu tidak pakai MOU, itu langsung bersurat kebutuhannya apa. Sama dengan panjenengan ke dinas pendidikan, sama dengan ke dinas DP3 PPKB, itu tidak perlu pakai MOU, langsung aja bersurat mohonnya apa gitu. Itu nggih? Bu, nggih. Kurang 17. Wis pokoknya gak sampai 17, saya enggak pulang, wis harus 17. Oke, monggo ibu-ibu, ada yang masih perlu ditanyakan? Nggih, monggo Bu. Oke, monggo. Oh pasti angel iki. Lagi. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam betul kan. Luar biasa, hari ini kita bisa dihadiri dari Bapak Kepala Dinas Bukan. Pendidikan, bukan dari unsur Dinas Pendidikan ya. Sama Pak, saya dulu mantan dari Dinas Pendidikan juga. Tapi saya sudah pensiun. Sudah 16 tahun pensiun. Yang perlu saya tanyakan gini Pak Anton. Jadi kita di Aisyah ini sudah memulai sekitar 3 tahun yang lalu. Kebetulan sekarang ini pengembangan untuk inklusi dari program inklusi Aisyah itu adalah di kota Surabaya. Mungkin setiap daerah kota kabupaten se-Indonesia ini nggak sama tentang kebijakannya. Tapi ada beberapa memang sama dari kementerian. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya pernah ketemu dengan Bapak Dirjen Pak Gogot. Waktu itu antara Pak Gogot sebelum Pak Gogot yaitu ada beberapa hal yang perlu diinfokan, utamanya bagi lembaga pendidikan khususnya di PAUD apa SD atau SMP itu yang memunculkan layanan inklusi, jadi layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah dari lembaga atau amal usaha ini, kalau istilahnya di Aisyah itu sekolah itu amal usaha Pak ya? Apakah amal usaha ini mengajukan izin lagi ke dinas pendidikan, ataukah hanya cukup satu yang sudah keluar misalnya TK Aisyah 14 ini, TK ABA 14 ini. Yang di sini di kami di Aisyah itu kita dapat branding sekolah-sekolah yang punya unggulan. Salah satu layanannya harus ada HI Pak ya. Kemudian layanan inklusi, ada tempat penitipan anak, ada PPG, kemudian ada kegiatan HW ya, kemudian ada kegiatan parenting dan sebagainya. Nah kami ingin bertanya Pak, apakah untuk di kota Surabaya ini setiap pelayanan itu harus ada surat SK dari Dinas Pendidikan? Artinya merujuk dari layanan itu. Apakah cukup SK yang dulu yang tidak pernah dikeluarkan izin operasional, izinnya itu kita mengembangkan dengan layanan-layanan itu? Karena di beberapa daerah kemarin waktu kami ke luar Jawa itu memang harus izin satu-satu gitu. Nah teman-teman ini kalau ada izin satu-satu itu sebenarnya semangatnya luar biasa, tapi di sisi lain ada yang masih dipersulit gitu loh Pak. Nah ini mohon nanti kami ada masukan dari Pak Anton untuk di kota Surabaya ini bagaimana kebijakannya. Kemudian yang kedua Pak, alhamdulillah kalau kota Surabaya sudah punya unit layanan disabilitas yang merupakan pengembangan yang di Dinas Pendidikan Pak ya. Jadi karena Surabaya sebenarnya punya unit dulu itu pusat pelayanan autis yang di Universitas Negeri Surabaya itu Pak ya, yang tolak ulur antara Fakultas Psikologi dan PLB-nya itu. Kemudian saya dulu mengelola pusat pelayanan autis Pak di Kota Blitar. Nah ini saya mau tanyakan Pak, senyampang dengan kegiatan ini di inklusi, di pendidikan inklusi adalah sekolah yang melakukan layanan inklusi itu teman-teman kan diajak untuk screening dan identifikasi ya. Dan hasilnya nanti
merujuk kepada tentunya nanti tegak diagnosa ini dikeluarkan oleh expert ya, jadi tentunya dari psikolog ya. Kalau memang tadi saya dengar itu sudah ada UED-nya, di sana ada psikolognya, ini merupakan kabar yang bergembira khususnya di sekolah-sekolah kita ya, di PAUD, ini yang kita akan bicarakan di PAUD ini. Nah, oleh karena itu kami mohon kalau memang ada, sehingga ini kami juga merasa senang karena kesulitan teman-teman itu memang di tegak diagnosa. Walaupun secara hambatan fungsional, kemarin kami ada info dari waktu membahas modul itu diantaranya sudah bisa dilaksanakan, tapi belum apa ya, legoh kalau belum ada tegak diagnosa dari seorang psikolog gitu. Walaupun teman-teman diajari untuk screening itu. Itu aja pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, mohon nanti kalau ada BOP khususnya untuk teman-teman yang ada layanan inklusi untuk bisa mengkondisikan di kelas one on one Pak, untuk intervensi dengan melalui kurikulum PPI-nya. Itu bagaimana, apakah mungkin nanti bisa difasilitasi oleh dinas, walaupun tidak semua, minimal jadi percontohan di kota Surabaya itu ada gitu, sama ruang tenang. Jadi itu anak-anak yang tantrum itu Pak. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa untuk kota Surabaya. Oke, matur nuwun. Kita tepuk tangan. Baik, matur nuwun Bu Aida. Bener toh, angel-angel toh Bu Aida toh. Bu Aida 3 berarti kurang. Nah, okay. Jadi gini, yang pertama terkait perizinan ya. Perizinan itu kan ada izin pendirian sama izin operasional. Izin pendirian itu 1 kali seumur hidup ya. Jadi selagi lembaganya masih beroperasi, panjenengan pindah kemana itu izin pendirian tetap. Nah, yang kedua izin operasional. Izin operasional itu yang nantinya akan berubah. Mau berubah namanya tidak apa-apa. Ya, NPSN-nya sama, berubah namanya tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus marungono berubah alamatnya tidak apa-apa. Gitu ya. Ini terkait nama dan perubahan di izin operasional. Tapi terkait layanannya, jadi gini Bu, ini kan kalau saya lihat aturannya terkait inklusi itu kan ada Permen ya, Permen 48 tahun 2023 terkait akomodasi yang layak untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian kalau yang di kota itu ada Perwali Bu, saya tak buka no. Ya, ini ada perwalinya itu Perwali 52 tahun 2022. Nah, itu terkait pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Nah, di situ nanti intinya kedua dasar hukum ini intinya mendorong setiap satuan pendidikan untuk menyediakan layanan. Nah, dari dasar hukum ini sepertinya sudah apa ya? Iya, sudah menyatu. Jadi tidak perlu ada perubahan lagi terkait perizinan. Jadi semua lembaga itu sudah wajib memberikan layanan. Tapi kan keadaan kan tidak sama, ada keterbatasan. Aku gak duwe guru yang backgroundnya psikologi. Nah, kemudian saya tidak punya fasilitas tadi yang disampaikan Bu Aida, ruang sumber gitu ya, untuk anak tantrum. Nah, ya enggak apa-apa, nanti ya fungsinya apa PAUD HI kan ya seperti itu, saling membantu, saling kolaborasi dengan lintas sektor. Nah, itu nanti jangan ketika ada keterbatasan, oh saya butuh ini, saya bersurat ke sini. Saya butuh ini, saya bersurat ke sini gitu. Jadi tanpa merubah nama gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait BOP. BOP itu boleh bantuan operasional satuan pendidikan itu memungkinkan panjenengan untuk tapi BOP itu tidak boleh untuk ini ya Bu, ngapunten, untuk menambah lokal baru.
Kalau misalnya jenengan renovasi ringan ya, apa jenenge perbaikan sarpras. Nah, itu kan maksimal 20% ya. Misal ini ada ruang yang rusak, rencananya mau tak pakai sebagai ruang sumber, tapi ini atapnya rodok jebol ya, terus dindingnya terkelupas. Coba jenengan reng-reng anggarannya, saya butuh apa? Oh, saya butuh asbes, saya butuh cat, saya butuh pelamir, saya butuh tukang ya. Jenengan reng-reng, kemudian saya setahun anggarannya berapa? Lek dihitung maksimal 20% masih nutut, jenengan bisa menganggarkan lewat BOP itu. Gitu ya. Jadi pakai BOP monggo. Kalau mainnya di sarpras, pemeliharaan sarpras itu memungkinkan, perbaikan ringan memungkinkan, tapi maksimal 20%. Gitu ya. Kemudian nanti jenengan pengadaan lagi, misal saya butuh trampolin, nah, saya butuh apa untuk terapi sepeda, monggo. Tapi sepedanya itu beda ya Bu, bukan sepeda poligon itu bukan ya. saya terus itu Pak, Nggih, Bu. itu kan ada Monggo Bu. Kan beberapa hari yang lalu kami menerima satu info ya, untuk pengajuan proposal yang berbasis untuk anak-anak berkebutuhan khusus di pendidikan inklusif Pak. Tentunya nanti melampirkan dari hasil asesmen yang terkait dengan masalahnya dari expert itu Pak. Jadi bukan yang BOP yang umum ya, ini khusus untuk yang dari BOP ABK. PKLK ya, PKLK. BOP ABK. Kalau nggak salah itu semua tanggal berapa? Itu tentunya nanti itu langsung diupload oleh teman-teman lewat akun yang sudah disiapkan Pak ya. Jadi itu aja teman saya Pak. Baik, matur nuwun. BOP itu kan macam-macam ya Bu. Ada BOP reguler, ada BOP kinerja. Gitu ya. Jenengan yang kemarin yang jenengan kemarin masih berstatus sebagai sing kemarin sekolah-sekolah penggerak-penggerak itu kan pastinya dapat BOP kinerja. Dan ada lagi namanya BOP ABK, Bu. Tapi BOP ABK ini tidak semasif BOP reguler informasinya. Kenapa? Karena memang volumenya atau kapasitasnya cuma sedikit, tidak bisa mengakomodir semua. Anggarannya cuma sedikit. Saya pernah datang ke kementerian itu ketika mengawal teman-teman yang dapat BOP ABK. Saya sampaikan sebenarnya di luar yang terundang ini masih banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan BOP ABK. Pertanyaannya, mengapa kok tidak disosialisasikan secara masif gitu? Jadi panjenengan nanti biasanya infonya itu di Pautpedia. Pernah buka Pautpedia? Pautpedia. Nah, semua info terkait PAUD itu ada di Pautpedia. Ya, jadi nanti saya harap ngapunten sarapannya teman-teman nek pagi itu ya mantun ngajar itu kira-kira dibuka Pautpedia, ada info apa gitu, ada informasi di sana. Nah, di sana terkait BOP ABK itu, tapi ini terakhir kemarin tidak ada ya Bu. Ini kan nyambung sekali lagi, nyambungnya ke anggaran. Ya, insya Allah saya ke sana itu 2 atau 3 tahun yang lalu gitu, mengawal teman-teman yang BOP ABK, dan teman-teman yang dapat itu prosesnya adalah proposal. Dia menyampaikan proposal, kemudian berapa anak, terus biayanya untuk apa, bisa untuk terapi, bisa untuk pembelajaran, tapi terapinya bukan terapi orang tua ya, terapi yang sekolah yang menerapi gitu loh. Bukan orang tua yang diparingi uang untuk terapi di luar, bukan. Sekolah yang menerapikan anak ini gitu. Karena ini bantuannya untuk sekolah.
intinya terkait dengan operasional anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Itu untuk pembelian APE yo monggo gitu. Jadi setelah membuat proposal itu diajukan, di situ ada linknya juga di Pautpedia, kemudian nanti akan dipanggil sebagai calon biasanya. Nah calon itu nanti diundang ke Jakarta biasanya. Saya saat itu satu pesawat sama teman-teman di Madura gitu. Loh, delok iki ketone delok batike iki guru-guru kabeh iki. Jadi kan guru itu mesti pakai batik ya, Bu? Iya. Dari mana, Bu? Dari Sumeneb, dari mana? Jadi pesawat itu ya 90% lah. Oh, ini berarti jenengan sama saya sama ini buat tujuannya. Iya, Pak, kita di sini. Ya wis, nah kirim bareng. Nah, sampai di sana di bandara ketemu Kasini gitu. Loh, jenengan. Oh iya, ini tadi berarti rombongannya jenengan. Iya, Pak. Ya. Ya gitu. Nah, ini Bu. Jadi mengajukannya di situ. Nanti ketika jenengan sebagai calon diundang ke sana, itu nanti baru ngapunten dides berapa anaknya ini. Jadi ketika jenengan mengusulkan katakanlah 10 anak, nanti kan ada keistimewaannya apa jenengan nanti di sana dides dipastikan oh yang terakomodir hanya 6 anak. Itu tidak bisa pengajuan 10 diterima 10, tidak bisa. Nanti di sana diverifikasi lagi. Gitu ya. Jadi standby di Pautpedia. Ya, semua informasi ada di sana, termasuk terkait lomba-lomba, terkait program PAUD di Pautpedianya ada. Ya, mengapa kok kami tidak mensosialisasikan? Nah, kalau disosialisasikan KB, wakeh Bu. Sementara anggarannya mereka itu sangat terbatas. Jadi mereka sudah mengendikan kita sudah sosialisasi lewat Pautpedia. Kenapa kan tidak sosis terkait dengan sama dengan POP reguler? Tidak, karena POP reguler itu semuanya dapat yang bersedia. Nah, ini by proposal. Lah nanti ketika kita sosialisasikan semua, kemudian proposal yake, kira-kira apa gak angel memverifikasinya? Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nggih, Bu Aida, atur nuwun. Sampun? Piro wis dihitung piro pertanyaan? 15. Luar biasa. Nggih. Sam. Apakah slide itu pertanyaan ya? Oh iya. Ya. Oke. Bagaimana Ibu-ibu? Luar biasa atau biasa di luar? Oh gitu ya. Sama berarti dengan guru yang lain. Saya itu juga dulu guru saya, Bu. Iya. Saya guru SMP. Saya SMP 26 terakhir saya. Ya, saya guru dulu S1-nya sastra mesin, kemudian iya, sastra Inggris, Bu. Kemudian S2-nya ya alhamdulillah oleh gratisan ya, gratisan. Tahu maksudnya gratisan ya, Bu? Iya. Oleh gratisan kemudian kenapa, Bu? Alhamdulillah nggih. Ya, oleh gratisan Pemkot dibayari ya. Alhamdulillah gitu. Nggih. Tapi saya pernah ngajar di SD, SMP, SMA, SMK pernah ya. TK enggak pernah, makanya dicemno napa PAUD wis belajar napa PAUD. Nggih. Nggih. Sampun? Ada lagi? Baik, cukup Ibu-ibu. Jadi ini sampai maghrib, enggak ya? Kayaknya sudah terjawab. Oh, Ibu-ibu langsung marem. Alhamdulillah. Ternyata di Surabaya OLD-nya juga bisa diakses oleh semua TK-TK yang ada. Nggih. Dengan prosedur yang ada tentunya nggih, kalau ujuk-ujuk mau mriko mboten, tapi Nggih. harus lewat surat ke Dinas Pendidikan Nggih. kita. Kemudian nanti dari dinas yang akan melanjutkan ke ULD yang Nggih. saya menugaskan. Nggih. Jadi gini Bu, jenengan pernah bersurat ya? Kalau bersurat kemana? Jenengan kasihkan kemana? Sudah ada yang pernah bersurat Bu? Belum. Belum. Baru tahu Wah, mari ini akeh surat. Aisyah. Jadi gini Bu. Oh nggih. Kalau surat itu kan semuanya, itu kan pastinya ke
kepala dinas ya, ibu kepala dinas gitu ya. Nah, semuanya ke ibu kepala dinas pendidikan, kemudian jenengan sampaikan apa, kersonya apa, permohonannya apa. Lah nanti surat itu akan disposisi ke mana ke bawah. Tempatnya di mana, Bu? Jenengan masuk ke dinas itu kan ada lobby ya. Ya, ada lobby. Jenengan titipkan di situ, ada namanya Mbak Indah gitu ya. Mbak Indah ramu mboten di sini. Ada. Oke. Mbak Indah atau Dek Indah? Mbak Indah itu di bagian persuratan jenengan kasihkan ke Mbak Indah. Mbak Indah, ini surat dari Aisyah, mohon bantuan di persuratan. Ya, nanti dari Mbak Indah akan naik kemudian ke sekretaris mohon disposisi ke Bu Kadis. Nah, Bu Kadis disposisi ke siapa? Karena PAUD nanti pastinya disposisi ke Kabid PAUD. Ya, Kabid PAUD ini tentang kesiswaan, ini tentang disposisi ke ketua tim kerjanya. Itu. Nanti kami yang akan berkoordinasi dengan terkait apa yang jenengan kerso tadi. Iya, kan di situ kan bunyi toh Bu, bunyi jenengan kerso apa, mohon apa kan gitu. Gitu. Nah, nanti jenengan kalau misalnya masih ragu iki suratku iki wis posisi nandi, disposisi kemana gitu ya. Terus ngeceknya kemana, jenengan japri teman-teman. Kalau itu tentang PAUD berarti jenengan japri teman-teman bidang PAUD. Japri saya ya monggo. Lek saya pas ndak respon sampai dengan saat ini WA aku sih 300 ya, Pak. Aku bingung jawab opo. Tapi insya Allah saya jawab, Bu. Selalu dijawab Inna Allah ma'as sabirin. Allahu Akbar. Tapi kan saya TL ya. Kadang saya TL tapi saya enggak jawab sudah gitu. Ya. Jadi nanti jenengan WA Pak Teguh bisa, teman-teman yang PAUD jenengan kenal Pak, mohon saya dicekkan ini di posisi di mana. Nanti kami bantu ngawal. Ya, oh sudah di sini kami bantu ngawal. Gitu nggih? Ya. Sampun Bu. Inna wa ma'asobirin. Lah Puri ini loh WA. Pak ini apa verifikasi ya Bu? Iya. Verifikasi Arkas ya Bu? Iya. Jawaban Inna Allah ma'as sabirin. Iya. Saya tulis ini Pak itu hanya banyak. Iya, gue punya Puri ini. Enggak dikumpul, enggak ada jawab. Iya, gue punya Pak gini loh. Aduh. Malam ya Bu? Mboten. Pagi ya, ya aku pas lapo gitu. Iya. Pas apa gitu akhirnya tak jawab Inna wa ma'asobirin. Tapi saya sudah akhirnya malamnya saya respon gitu. Ya. Nggih, sampun Bu. Ada lagi? Sudah ya? Ya. Tadi saya diparingi nama-nama list-list yang terhormat, tapi sudah ada semua, sudah guys. Iya. Melakukan kegiatan yang lain. Iya, makanya aku pakai kata yang terhormat apa guys, langsung aja maksud. Nggih, baik gitu nggih Bu MC. Baik, matur nuwun, kalau tidak ada alhamdulillah selesai tidak sampai maghrib ya. Monggo nanti insya Allah nanti kita bisa saling bantu ya. Jadi jerining ini urip sepisan ae gak iso bermanfaat gitu ya. Ya urip sepisan ae gak iso bantu, gak iso apik gitu ya. Udah nggih. Baik, matur nuwun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.